Saudara, pasca gempa bermagnitudo 7,6 hingga Selasa siang, serangkaian gempa susulan masih terjadi di wilayah Ishikawa, Jepang. Meski peringatan tsunami telah dicabut, namun pemerintah memperingatkan warga di daerah terdampak gempa untuk menjauh dari rumah mereka untuk mengantisipasi risiko akibat gempa susulan. Lembaga Penyiaran Publik NHK melaporkan 30 orang di prefektur Ishikawa meninggal dunia akibat gempa. Militer Jepang telah mengirim 1.000 personel tentara untuk mencari dan mengevakuasi korban gempa. Saudara, hari pertama di tahun 2024, Jepang dilanda gempa bermagnitudo 7,6. Gempa ini juga berpotensi menimbulkan tsunami. Pemerintah Jepang meminta warganya untuk waspada dan mengungsi ke dataran tinggi. Gempa bermagnitudo 7,6 melanda Jepang Senin 1 Januari waktu setempat. Pusat gempa berada di Pulau Pesisir Barat. Jepang menurunkan peringatan dini tsunami kepada warganya. Penduduk wilayah Pulau Honshu di lepas pantai Ishikawa menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Pemerintah Jepang meminta warganya untuk mengungsi. Selain mengeluarkan peringatan bahaya tsunami, Badan Meteorologi Jepang juga melaporkan belasan kali gempa terjadi di lepas pantai Ishikawa. Setidaknya 6 rumah rusak dan banyak orang terjebak dalam reruntuhan di Yoshimaya, Hayashi. 32.000 rumah juga mengalami listrik padam di kota Wajima. Seorang warga Tokyo yang sedang mengunjungi kuil saat tahun baru di kota Toyama menyebut guncangan gempa dimulai dengan sangat lambat. Namun lama-kelamaan, guncangan makin kuat dan aktivitas di kuil Goku Toyama berhenti. Seluruh pengunjung termasuk pengurus kuil mencari tempat yang aman dari gempa. And at first, people just were stunned, and they kept trying to go to the shrine. Everybody was standing in line pretty much. It's Japan, but what happened is that all of a sudden it had a little bit shake, and then people just started. They were asking around what to do, and then finally one of the priests came out and said, "Run!" And basically everybody just started running. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam keterangan persnya menyatakan pemerintah Jepang akan berusaha menangani permasalahan dampak gempa di pesisir barat Jepang dengan membentuk kantor tanggap darurat. Pemerintah juga akan memberi informasi akurat kepada masyarakat dan merespon bencana dengan mengutamakan nyawa manusia. 被害の状況、実態を一刻も早く把握をするということ。3点目は地方自治体とも連携をしながら続きこの強い地震の発生に十分注意していただかなければなりませんし、そして津波の予想されている地方においては Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang lepas pantai bagian barat Jepang. Kuatnya gempa memicu peringatan tsunami. Sejumlah video amatir memperlihatkan kuatnya guncangan gempa. 6 orang dilaporkan tewas akibat gempa. Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan terjadinya tsunami besar untuk wilayah sekitar Ishikawa dan peringatan tsunami tingkat rendah untuk seluruh wilayah pantai barat Pulau Honshu. Pemerintah setempat juga memperingatkan warga mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Kementerian Luar Negeri menyatakan lebih dari 1.300 WNI berada di sekitar prefektur Ishikawa, Jepang. Bagaimana kondisi mereka pasca gempa magnitudo 7,6 kemarin? Kita akan perbarui informasinya bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Friska. Pak Yuda, kalau kondisi warga negara Indonesia yang terdampak akibat gempa di Ishikawa, bagaimana perkembangan terkininya? Ya, baik Mbak Friska, dapat kami update bahwa sejak gempa terjadi di Ishikawa, Jepang pada pukul 16.10 waktu setempat kemarin, kami di Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan juga KJRI Osaka. Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima sore hari ini, jumlah korban meninggal telah mencapai 48 orang, dan juga terdapat korban luka-luka yang tersebar di Ishikawa, di Toyama, Fukui, dan juga beberapa prefektur lainnya.
Berdasarkan informasi dan komunikasi KBRI, KJRI dengan otoritas tempat, dan juga menjalin komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal. Namun ada awalnya 27 WNI yang tinggal di shelter. Nah, namun saat ini sebagian sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Yang masih tinggal di dalam shelter pada sore hari ini ada 9 orang yang tersebar di Noto, di Ishikawa, dan juga di Toyama. 9 orang yang berada di shelter atau pengungsian di sana seperti apa saat ini kondisinya? Ya, mereka tinggal sebagian di lokasi yang memang sudah disiapkan oleh otoritas tempat, dan ada juga pekerja migran kita yang tinggal di tempat mereka bekerja di sekitar Toyama. Nah, kondisi mereka dalam kondisi baik saat ini. Komunikasi terus dijalin oleh KBRI dengan 9 WNI tersebut. Nah, selain di Prefektur Ishikawa, apakah ada titik lainnya juga yang perlu diwaspadai pasca gempa ini? Ya, tentunya saat ini peringatan tsunami telah dicabut oleh otoritas tempat, namun tetap disampaikan bahwa ada kemungkinan gempa susulan yang dapat terjadi dalam sepekan ke depan. Nah, oleh karena itu diminta KBRI dan KJRI juga telah menyampaikan himbauan untuk para WNI agar tetap waspada. Selalu mengikuti informasi yang disampaikan otoritas tempat, mengikuti arahan yang disampaikan otoritas tempat, dan juga jika mengalami situasi kegawat dauratan, segera menghubungi nomor hotline yang sudah disiapkan oleh KBRI Tokyo dan juga KJRI Osaka. Sebagai gambaran Pak Yuda, saat ini kan statusnya warga diminta waspada jika terjadi gempa susulan selama sepekan ke depan. Nah, untuk titik evakuasi apakah masih di area Prefektur Ishikawa, tepatnya di mana saja, atau juga ada skema untuk mengevakuasi di luar prefektur? Mereka ada di dalam prefektur tersebut, namun di lokasi-lokasi yang aman, yang jauh dari pantai, seperti itu. Dan kita terus monitor kondisi mereka hingga saat ini. Tapi untuk mitigasi di Jepang ini termasuk yang maju ya dibandingkan negara lain? Betul, betul. Ya, karena memang Jepang merupakan salah satu negara yang rawan gempa, sangat sering sekali. Kami juga sudah berkomunikasi dengan WNI di sana bahwa mereka juga sering mengalami gempa seperti ini walaupun dengan magnitudo yang lebih kecil sebelumnya. Ya. Sistemnya sudah tercipta di sana, informasi dan juga alert dari otoritas tempat ketika gempa terjadi langsung bisa disampaikan ke HP masing-masing. Dan sekarang imbauan untuk WNI di sana dan jalur komunikasinya seperti apa? Apakah dari pemerintah di prefektur tempat ke Kemlu baru ke WNI atau ada jalur langsung antara Kemlu dan WNI? Ya, tentunya kita menjalin komunikasi langsung dengan para WNI kita yang ada di sana. Ya, ada WhatsApp group juga di sana. Jadi komunikasi terus dijalin antara KBRI, KJRI dengan para WNI yang ada di sana. Kita harapkan semuanya dalam kondisi selamat dan tidak ada gempa susulan, semuanya dalam kondisi yang lebih baik pasca gempa. Terima kasih Pak Yuda, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu. Yuda Nugraha telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.